pribadi saya hilangnya di akhir-akhir. Jadi sensasi yang lainnya sudah hilang semua, si sensasi itu kadang-kadang masih saya alami. Yang mengalami sensasi semacam itu teman-teman tenang, teman-teman tetap harus rileks. Harus tenang, harus rileks. Kalau nggak kita tenang, kalau nggak kita rileks, si cemas dan si takut datang menunggangi keadaan itu, dan kita akan akan dililit oleh si cemas dan si takut itu. Dan tentunya sensasinya semakin gak nyaman. Tapi kalau kita tenang, kita rileks, Mas, kenapa saya habis bangun siang atau pagi terasa badan kayak aneh gitu mas, kayak linglung, kayak gelisah, badan seperti aneh gitu, kayak merinding. Tapi bukan merinding, perasaan juga nggak enak mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar sendiri. Salah satu dari teman kita, pejuang gangguan asam lambung, tentunya mengalami seperti itu, yaitu mengalami ketika bangun tidur siang ataupun bangun tidur pagi, mengalami nggak nyaman, mengalami badannya aneh, mengalami linglung, mengalami sumpek, gelisah, kayak merinding tapi bukan merinding. Sensasi yang seperti itu saya kira bukan hanya satu teman kita ini, tapi di luaran sana pejuang asam lambung lumayan banyak yang mengalami seperti itu, sensasi seperti itu. Tentunya termasuk itu adalah pengalaman pribadi saya juga sering mengalami seperti itu. Ketika bangun tidur di siang ataupun di pagi hari, tapi kalau saya seringnya di siang hari, itu badan aneh kayak linglung, kaget-kagetan, sumpek, gelisah, dan semacamnya itu. Saya sering kali mengalami seperti itu. Gini, sensasi yang seperti itu setahu saya, sebatas yang saya tahu, yaitu adalah karena asam lambung naik. Bukan dari cemas, bukan dari takut. Kenapa bukan dari cemas, bukan dari takut? Ya karena kita sedang tidur, kita nggak cemas apa-apa, kita nggak takut apa-apa. Tahu-tahu kita mengalami sensasi itu. Jadi bukan dari cemas, bukan dari takut, tapi dari gangguan asam lambung naik. Asam lambung naik yang mengakibatkan badan kita seakan linglung, terus kita sumpek, terus kita gelisah. Itu efek dari asam lambung naik yang membuat kita gelisah, kaget-kagetan, nggak nyaman itu. Tapi kalau ditanya medisnya, urutan, rincian, detailnya seperti apa, saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu yaitu adalah efek dari asam lambung naik itu membuat kita sumpek, gelisah, linglung, dan kaget, dan macam-macamnya itu. Terus apa yang harus dilakukan atau apa solusinya ketika kita mengalami seperti itu? Solusinya kalau sudah terlanjur mengalami seperti itu, ya tentunya kita bangun, kita tenangkan diri kita setenang mungkin, serileks mungkin. Kalau sudah terlanjur mengalami seperti itu, kita tenangkan serileks mungkin, setenang mungkin, dan kita bantu minum air hangat, kita bantu menghirup minyak aromaterapi sambil kita tegapkan badan kita. Kenapa kita harus tenangkan? Kenapa kita harus merilekkan? Karena kalau nggak kita tenangkan, si cemas dan si takut buruan menunggangi keadaan itu. Ketika kita keduluan cemas, kita keduluan takut, iya ya, maka sensasinya semakin nggak nyaman. Sensasinya semakin sumpek, semakin gelisah, semakin linglung, dan si cemas akan semakin gede, takut semakin gede, dan itu akan muter terus seperti itu, maka kita akan semakin nggak nyaman. Jadi ketika sudah terlanjur seperti itu, kita tenangkan diri kita, kita rilekkan, kita bantu minum air hangat, kita menghirup minyak aromaterapi, dan kita sadari saja bahwa ketika sudah mengalami terlanjur seperti itu adalah efek dari asam lambung naik. Ketika kita menyadari itu, maka itu akan bisa membuat kita lebih tenang. Ketika kita menyadari bahwa itu adalah efek asam lambung naik. Dan tentunya setelah itu kita cek kembali mana yang saya langgar, mana yang salah. Entah apa saya salah makan, apa saya makannya kebanyakan, atau saya setelah makan belum ada jarak 2 jam saya sudah tidur. Itu juga bisa membuat seperti itu. Dan juga walaupun nggak melakukan kesalahan apa-apa, kita masih juga bisa mengalami sensasi seperti itu. Karena memang kita belum benar-benar terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung. Jadi kita masih berpotensi mengalami seperti itu, walaupun kita tidak mengalami kesalahan apapun. Tapi kalau melakukan kesalahan, tentunya potensi untuk mengalami seperti itu jauh lebih besar.
Atau bagi yang masih rawan mengalami seperti itu, di 2 jam pun masih bisa mengalami seperti itu. Jadi bagi yang masih rawan, masih sering mengalami seperti itu, alangkah lebih baiknya kita mengambil jaraknya 2,5 jam atau yang paling aman adalah 3 jam baru kita tidur. Sekali lagi kita harus sadari bahwa itu adalah asam lambung naik, agar supaya kita tenang, agar supaya kita rileks, dan kita cek kembali mana yang salah. Kalau saya dulu sangat sering itu di siang hari, sangat sering sekali mengalami seperti itu. Setelah bangun tidur di siang hari, saya linglung, saya kaget, nggak nyaman, gelisah, sumpek, dan macam-macamnya itu. Walaupun saya sudah mengambil jarak 2 jam, saya masih bisa mengalami seperti itu. Pada akhirnya saya akali dengan cara saya tidurnya duduk, bener-bener duduk seperti ini. Saya nggak menyender sedikit pun, enggak. Kalaupun menyender itu di kursi begini doang posisi saya. Saking kalau dibuat nyandar pasti mengalami seperti itu. Pada akhirnya saya akali duduk dan itu bisa, nggak masalah. Cuman ya sedikit nggak nyaman, yang namanya tidur duduk ya nggak nyaman seperti itu. Cuman itu aman, nggak menimbulkan sensasi seperti itu setelah tidur. Tapi ya itu, setelah menerapkan 3P dengan benar konsisten, lama-kelamaan ya sensasi seperti itu mereda dan hilang juga. Tentu saja nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan. Sensasi seperti itu yang saya alami lumayan lama. Saya sudah bisa bekerja, saya sudah bisa kesana kemari aktivitas normal, berani sendiri jauh, sudah semua aman. Tapi sensasi itu kadang masih saya alami, yaitu bangun tidur, linglung, sumpek, seperti itu masih saya alami, yaitu asam lambung naik. Jadi sensasi yang semacam itu, kalau pengalaman pribadi saya, hilangnya di akhir-akhir. Jadi sensasi yang lainnya sudah hilang semua, si sensasi itu kadang-kadang masih saya alami. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman pejuang gangguan asam lambung yang mengalami sensasi semacam itu, teman-teman tenang, teman-teman tetap harus rileks. Harus tenang, harus rileks. Kalau nggak kita tenang, kalau nggak kita rileks, si cemas dan si takut datang menunggangi keadaan itu, dan kita akan akan dililit oleh si cemas dan si takut itu. Dan tentunya sensasinya semakin nggak nyaman. Tapi kalau kita tenang, kita rileks, maka sensasinya semakin mereda. Jadi teman-teman tenang saja. Dan pesan saya adalah jangan males untuk olahraga jalan pagi. Nggak usah lama-lama, sekuatnya saja. Tapi kita usahakan untuk melakukannya. Nggak usah salah semampunya. Tapi yang penting kita melakukannya. Olahraga jalan kaki. Dan yang bagus adalah tanpa alas kaki. Kalau bahasa Jawanya nyeker. Kalau bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu dengan satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.